Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa Radar TV. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Faperta Berkarya, sebuah program bentuk pengabdian Fakultas Pertanian kepada masyarakat ya, dalam bentuk sektor pertanian di berbagai sektor. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwasanya Lampung merupakan salah satu daerah sentra produksi singkong terbesar di Indonesia. Hampir sebagian besar lahan pertanian ditanami singkong yang tetapi hasilnya hanya dijual ke industri besar untuk pengolahan menjadi tapioka, etanol, dan pakan ternak saja gitu. Kemudian selebihnya, sebagian kecilnya lagi singkong langsung dimanfaatkan untuk konsumsi manusia walaupun jumlahnya masih sangat terbatas. Tapi sebenarnya berangkat dari sinilah pemirsa, bahwasanya singkong dengan teknologi pengolahan yang tepat dapat diolah menjadi makanan pokok, yaitu menjadi beras siger. Nah, kita akan bahas malam hari ini teknologi pengolahan beras siger di Provinsi Lampung. Kami juga mengundang Anda di line telepon di 0721561122 dan tayangan ini juga dapat Anda saksikan live streaming di www.radartv.co.id. Anda bisa bergabung bersama kami. Saya perkenalkan 3 orang narasumber saya malam hari ini. Di sebelah saya sudah ada Ibu Diki Danar ya Bu ya, Diki Danar STP MSI. Kemudian di sebelahnya ada Puspita Yulian dari STP MSI. Selamat malam Bu. Oke. Kemudian di sebelah lagi ada Dr. Insinyur Subekti MSI MSc. Selamat malam Pak. Selamat malam. Oke, ini adalah kesemuanya jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selama 1 jam ke depan inilah Faperta Berkarya. Baik, saya mau mungkin ke Pak Subekti dulu nih Pak Subekti. Beras siger ini adalah beras dari singkong, begitu ya Pak ya? Inisiasinya Pak muncul beras singkong ini Pak, beras siger ini Pak. Iya, jadi artinya bahwa beras siger itu beras singkong seger. Artinya bahwa beras ini dibuat dari singkong dalam bentuk segar, akan berbeda dengan pengolahan ubi kayu yang lain seperti tiwul atau oyek. Jadi masyarakat kita ini kan artinya kadang kita itu mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi ubi kayu, tetapi kalau ubi kayu ini hanya dibuat menjadi makanan ringan atau dibuat menjadi oyek ataupun tiwul, ini kadang kita itu kurang begitu suka. Makanya kita berinisiasi untuk membuat produk baru dalam bentuk beras siger yang bentuknya menyerupai beras dari padi. Seperti itu Mbak. Ini adalah hasil dari Fakultas Pertanian Pak ya? Betul. Teknologi Hasil Pertanian. Ya. Artinya Fakultas Pertanian lah yang menciptakan yang namanya beras siger ini. Oke, baik. Inisiasinya itu tadi untuk konsumsi ya Pak ya? Untuk konsumsi. Baik. Kita tahu bahwasanya Lampung memang merupakan salah satu daerah sentra produksi terbesar singkong di Indonesia yang menyumbang. Tapi memang singkongnya hanya sebagian besar diolah tapioka, etanol dan sebagainya. Untuk beras kan ini masih jarang Bu, saya mau ke Bu Puspita dulu. Untuk beras kan memang masih jarang ya singkong yang diolah menjadi beras. Apakah ini memang belum diproduksi secara massal seperti itu? Kalau dikatakan diproduksi secara massal memang belum ya Mbak, tapi memang sebagian sudah banyak yang mengolah beras. Tapi kita dari Unila sendiri atau Fakultas Pertanian sendiri menawarkan beras siger ini karena selain memanfaatkan singkongnya, kita juga menginformasikan bahwa kandungan yang baik di dalam beras siger ini bisa membantu para penderita diabetes, kemudian juga kanker atau orang yang ingin berdiet gitu, untuk bisa mengkonsumsi setiap harinya gitu. Jadi selain dikatakan sebagai makanan beras saja, tapi juga dia bisa dijadikan sebagai makanan pokok ya Pak ya. Setiap harinya seperti itu sih. Oke. Bu, saya ke Bu Danar ya, Bu Danar ya, Bu Danar ya. Oke. Bu Danar, kira-kira masyarakat Lampung sudah tahu belum adanya beras siger ini? Informasinya sudah luas belum ke semua lapisan masyarakat? Bagaimana mereka mau konsumsi begitu kalau memang mereka tidak tahu keberadaan beras siger ini sendiri? Sebenarnya beras siger ini kan sudah diinisiasi dari sebelum tahun 2012, kemudian bahkan tahun 2015 ini beras siger sudah diinstruksikan oleh Gubernur Lampung ya Pak ya, untuk menjadikan menu di hotel-hotel kayak gitu. Bahkan bisa dikonsumsi juga oleh masyarakat. Ini juga sudah
promosikan lewat pameran-pameran, kemudian sudah dijual belikan di beberapa kabupaten ya Pak, 5 kabupaten. Sebenarnya sudah di masyarakat sudah ada yang tahu, tapi memang belum produksinya masih terbatas kayak gitu. Oke. Untuk produksi saat ini siapa yang memproduksi beras ini? Nah, produksi beras Siger ini ada di Pring Sewu ya Pak ya? Iya. Ada di Gading Rejo Pring Sewu, dan itu masih terbatas satu hari bisa 1 tahun kilo. Satu hari bisa 100 kilo, 1 tahun bisa 20 ton kayak gitu. Jadi hanya kalau selama ini masih pesanan saja ya Pak ya, berdasarkan pesanan saja. Tapi kalau mau dipublikasikan lebih luas lagi, kami siap juga untuk membina masyarakat yang mau bermitra dengan kami. Baik, Bu Puspita lagi balik lagi. Rasanya, kandungan vitaminnya gitu, apakah ini sama dengan beras padi gitu? Kalau dikatakan rasa secara utuh memang ada berbedanya Pak, tapi justru itu kelebihannya. Kalau biasanya biasanya kita cuma makan nasi rasanya mungkin agak manis dan sebagainya, kalau makan beras Siger itu ada sensasi tersendiri gitu untuk mengunyahnya gitu, karena di sini juga ada kandungan amigdalin yang kecil ya Pak ya, bentuknya seperti itu. Dan perlu saya informasikan juga Mbak bahwa sebenarnya yang kita tawarkan di sini kan teknologi, bukan hanya teknologi berasnya saja, pengolahan berasnya saja, tapi kita juga memiliki teknologi mesin pencetak beras Siger. Makanya kenapa kita berada di sini juga adalah sebenarnya tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Lampung, bahwa ada sebuah teknologi beras Siger yang mampu nanti pada akhirnya menciptakan sebuah suatu produk yang namanya beras yang hampir sama dengan beras biasa gitu. Jadi tujuan kita yang paling awal adalah sebenarnya kita ingin mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Yang kedua, intinya adalah untuk mengajak masyarakat hidup sehat, bukan hanya penderita diabetes saja atau penderita kanker saja atau yang diet saja, tapi kita berharap agar mulai hari ini masyarakat Lampung khususnya dapat mengetahui bahwa manfaat dari singkong khususnya dijadikan sebagai beras itu cukup tinggi gitu, dan sekaligus kita juga mencoba untuk supaya pemerintah daerah bisa membantu kita untuk menyampaikan ini. Jadi jangan hanya kita lebih mengunggulkan singkong terbesar itu untuk industri-industri besar saja. Kita ingin merangkul UKM, kemudian kelompok tani dan sebagainya supaya bisa bekerja sama dengan kita sebagai penciptanya, mereka sebagai pelakunya, ya Pak ya. Usahanya seperti itu. Baik, balik lagi ke Pak Subekti. Nah, teknologinya Pak, teknologi pengolahan beras Siger, teknologi apa sih Pak yang digunakan gitu sehingga terciptalah dari singkong, bongolan-bongolan singkong itu ubi bisa jadi seperti ini ya bentuknya, benar-benar butiran-butiran beras gitu ya Pak ya? Iya betul. Nah, teknologi apa Pak kira-kira bisa dijelaskan Pak? Iya, jadi artinya bahwa proses pengolahan beras Siger ini sebenarnya sudah sangat lama sekali, dari tahun 2012. Tetapi proses pengolahannya yang sangat bagus, artinya baru terakhir ini kita temukan bahwa dengan menggunakan mesin extruder ya, dengan menggunakan bentuk disk yang menyerupai butiran beras padi. Tetapi bukan itu saja, yang terpenting adalah dari bahan bakunya. Jadi artinya singkong yang kita gunakan memang singkong khusus. Artinya menggunakan singkong waxy, jenis singkong khusus yang disebut dengan singkong ketan. Bukan singkong yang racun biasa buat tapioka. Singkong racun juga bisa, ataupun singkong makan biasa juga bisa, tetapi mempunyai kelemahan, diantaranya nasi yang kita masak nanti setelah dingin menjadi keras. Tapi kalau menggunakan singkong ketan, ini nasinya ini setelah dingin masih tetap lunak dan
pulen begitu. Jadi makanya kita menggunakan adopsi bahwa penggunaan mesin yang bagus, yang efektif, yang bisa diterapkan oleh UKM, dan dengan menggunakan spesial varietas singkong weksi, nanti akan tercipta benar-benar beras seger yang rasanya akan menyerupai beras padi. Nasi ya. Itu, ya. Oke, baik. Sekarang saya tanya Bu Denar nih, cara masaknya kan konsumsinya gimana? Terus adakah cara-cara sendiri apa beda dengan cara masak nasi yang lainnya? Kan kalau masak nasi tinggal dicolokin magicom aja ya, Bu ya, tunggu 15-30 menit matang gitu. Nah, kalau ini gimana caranya? Nah, kelebihan dari beras seger ini karena tadi kita pengen menyerupai nasi biar praktis juga. Ini juga cara masaknya seperti nasi juga gitu. Bisa di manual pakai kompor itu ya Pak, di dandang biasa atau pakai magicom biasa. Bisa ya gitu. Jadi simple ya Simple sebenarnya. aja. Simple sebenarnya. Nggak ada perlakuan khusus gitu harus direndam dulu sekian malam. Tidak ya. Nggak ya. Nggak. Nah, harga gimana harga? Kalau harga kita dari berasnya sendiri, beras seger ini sendiri kita jual biasanya per kilo ya, per 1 kiloan ini 900 gram biasanya kira-kira 15.000 lah. Kalau misalnya nanti bermitra mungkin bisa ambil margin kayak gitu. Jadi mau jadi resellernya ya. Ya mau jadi Biar resellernya. lebih luas lagi pemasarannya. Semakin Jadi luas agennya. pemasarannya. Saya jadi agen berasnya ya, beras seger. Jadi saya dapat potongan nih dari saya jualnya 15.000, dari Paperta saya dapatnya harganya 10.000. Bisa. Nanti tergantung kontraknya. Oh, tergantung MOU ya, itu nanti belakang ya. Sudah siaran ya nanti ya kita omongin. Oke. Nanti kita bahasnya seperti itu. Baik. Oke, kemudian bermitra bekerja sama dengan siapa saja tujuan kerjasamanya ini? Nah, tujuan kerjasamanya kalau untuk pemasaran sendiri kita nanti ada distributor, ada agen kayak tadi reseller atau dan kita juga bermitra dengan retailer kalau misalnya mau dipasarkan lebih luas lagi. Kalau kerjasama sendiri selama ini untuk pengembangan dari beras seger ini sendiri kita sudah bekerja sama dengan, kalau di Unila sendiri ada pusat pengembangan Kasava, Iya. Puslit Kasava itu Dengan inkubator. dengan inkubator. ada juga dengan inkubator bisnis di Unila. Di Faperta sendiri ini yang mengembangkan juga tim besarnya Faperta kayak gitu. Di luar pernah dengan Provinsi Lampung ya Pak ya, sampai ada beberapa MOU untuk mengembangkan beras seger, dan di pusat kita juga bekerja sama dengan Kementerian Ristek Dikti. Kalau ini sendiri untuk programnya adalah calon pengusaha berbasis teknologi, sehingga kita bisa mengembangkan yang tadi Bapak ceritakan, mesinnya lebih disempurnakan lagi, dan kita bisa nggak hanya menjual berasnya saja, tapi juga bisa menjual mesinnya. Jadi siapa yang mau bermitra dengan kita, nanti kita berikan mesinnya, kemudian berikan pelatihan, berikan servis juga, misalnya maintenance segala macam. Jadi bisa beras seger ini nggak hanya di satu tempat saja nanti produksinya, tapi bisa dengan mitra-mitra yang lain, mungkin di Lampung, mungkin di Sumatera, atau bahkan di Jawa juga ya Pak ya. Baik. Jadi kalau untuk di Lampung memang produksinya itu baru satu di Gading Rejo itu aja. Nah, oke. Pernah ekspor keluar memenuhi permintaan di luar Lampung? Lebih Belum ke ada ya? Sumatera dan Jawa. Sumatera dan Jawa ya. Oke. Jadi beras seger ini dari Lampung sudah dinikmati oleh masyarakat sampai ke Pulau Jawa. Oke, baik. Nanti kita balik lagi Ibu Bapak ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Faperta Berkarya akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Faperta Berkarya. Kita lanjut lagi pembahasan kita malam hari ini tentang teknologi pengolahan beras seger di Provinsi Lampung. Mungkin bagi Anda yang belum merasakan rasanya beras seger, yang dari singkong nih bahan bakunya, udah saatnya mungkin Anda beralih ke beras seger. Ini sebagai makanan pokok alternatif pengganti beras. Begitu ya Pak ya? Ya, baik, betul. saya lanjut lagi ke Pak Subeki nih. Pak Subeki, kenapa harus singkong Pak gitu bahan Ya, bakunya? Sedangkan di Lampung banyak juga kan jenis ubi-ubian yang lain. Iya, ya. Jadi yang pertama memang potensi daerah Lampung ya, dengan singkongnya ini kan nomor 1 ya. Kemudian bukan itu saja, tetapi memang singkong mempunyai kelebihan tersendiri
dibandingkan dengan makanan lain, karena kita akan mengambil yang pertama adalah bahwa di singkong banyak mengandung serat pangan. Kemudian yang kedua, singkong ini mempunyai indeks glikemik yang rendah, sehingga sangat baik sekali digunakan untuk penderita diabetes. Kemudian yang ketiga adalah bahwa di singkong ini ada namanya vitamin B17 atau amigdalin. Nah, ini sangat baik sekali untuk penderita kanker. Nah, dengan memanfaatkan komponen-komponen yang baik itu tadi, maka kita akan membuat beras seger ini dengan harapan bisa dikonsumsi untuk mengenyangkan dan sekaligus memberikan manfaat kesehatan, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi sudah bagus. pernah dilakukan survei belum, Pak? Jadi orang yang mengkonsumsi beras seger dengan Iya. beras biasa dalam waktu tertentu gitu kan, dalam kurun waktu tertentu, baik itu dari aspek kesehatannya Iya, gitu, apa dietnya seperti itu, lebih baik konsumsi beras seger gitu. Pernah Iya. tidak Pak melakukan survei? Pernah. Jadi artinya bahwa beras ini sudah rutin dikonsumsi bagi penderita diabetes. Artinya selama mengkonsumsi beras seger ini, maka kadar gula darahnya ini stabil. Artinya kan tidak mempengaruhi penyakit diabetes itu. Sanggup dikontrol oleh mengkonsumsi beras seger ini dengan jumlah yang sepuasnya mengkonsumsi. Kemudian bagi remaja-remaja putri juga mengkonsumsi beras seger ini sangat baik sekali. Artinya beras seger ini kan slow release, dikonsumsi sekarang ini kenyangnya bisa sampai sore. Jadi artinya tahan lama. Biar Makanya irit ya, kita makanya kita ya sangat baik sekali untuk slimming, untuk diet gitu ya. Iya, Jadi harapannya seperti itu, dan itu sudah kita buktikan seperti Sudah itu, terbukti Pak. ya, Sudah Pak ya. terbukti. Oke, jadi tidak diragukan lagi Tidak ini si beras diragukan, seger ini iya. kan. Kalau harganya nih, balik lagi nih ke Bu Dinar. Tadi kan kisaran harga jual itu 15.000 ya. Sedangkan kalau beras biasa itu ada 11 sampai 14.000 itu ya, yang udah yang premium tuh. Nah, itu kan nggak jauh beda ya sebenarnya. Apakah ini tidak dianggap saingan gitu, saingannya terlalu tinggi gitu? Justru kan kita memberikan alternatif untuk tadi menjaga kesehatan itu tadi. Kalau ada, apalagi untuk yang diet dan diabetes kayak gitu, dengan range harga yang hanya dekat kayak gitu, untuk menjaga kesehatan kan biasanya kalau sakit itu mahal, sehat itu ya cuma range harga segitu termasuk murah lah ya, daripada ketika kita memaksakan diri makan padi biasa, beras biasa, nasi biasa, kemudian kambuhan, diabetesnya kambuh, nanti akan jadi biaya kesehatan lagi kan lebih tinggi lagi. Kalau kita mengkonsumsi beras ini dengan harga segitu ya akan lebih irit daripada kita berobat Kalau sudah sakit ya. penyakit tersebut. Bu Puspita, pemasarannya ini kemana aja, Bu? Kalau target kita ada sementara ini memang untuk di Provinsi Lampung dulu ya. Kalau untuk mesinnya ya. Tapi kalau untuk berasnya kita sih pengennya seluruh Indonesia, kalau bisa sampai go internasional. Karena kan ini bukan hanya sekedar yang kita jual bukan hanya sekedar berasnya saja, tapi teknologinya juga yang kita jual. Artinya mesinnya. Iya, mesinnya juga. Jadi kita berharapnya nanti kalau orang cuma pengen beli berasnya saja kan mahal. Tapi kalau misalnya kita tawarkan ke sebuah UKM misalnya gitu, kemudian dibantu oleh pemerintah daerah untuk bekerja sama, cukup hanya dengan membeli satu paket teknologi beras seger, baik dari mesin, kemudian pelatihannya sebesar 50 juta ya, Pak ya, kurang lebih ya, kurang lebih 50 juta sampai itu mereka mesin bisa, ya, mesin dan pelatihan sampai mereka siap memasarkan, itu biayanya akan 50 juta. Iya, 50 juta gitu, daripada nanti UKM beli berasnya dengan kita kan akan jauh lebih rugi gitu, bentuknya seperti itu. Jadi kita berharapnya setiap kabupaten atau setiap daerah-daerah yang memiliki
tanaman singkong yang banyak, berupaya untuk mencoba menggunakan teknologi ini supaya nanti pada akhirnya bukan hanya keripik singkong aja yang dikenal atau bukan hanya makanan-makanan ringan aja yang dikenal, tapi justru bisa jadi Provinsi Lampung tempat pertama yang menciptakan sebuah teknologi yang akhirnya memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, khususnya di Lampung maupun umumnya di Indonesia. Baik, oke, saya balik lagi ke Pak Subeki. Secara pengolahan Pak, dari mulai padi diolah sampai menjadi beras, kemudian singkong diolah menjadi beras juga gitu. Tingkat kesulitannya itu mana Pak? Padi atau singkong? Mana ya? Mana ya? Atau sulit semua ya Pak ya? Jadi artinya yang pengolahan singkong menjadi beras seger ini sangat sederhana sekali sebenarnya. Jadi artinya singkong segar langsung dicetak menjadi butiran ini. Artinya kan sederhana. Nah, hanya permasalahannya adalah bahwa kalau singkong biasa ataupun singkong makan ataupun singkong singkong racun ya, itu memang kualitasnya masih rendah gitu. Artinya kalau nanti setelah dimasak ya itu tadi, nasinya menjadi keras setelah dingin. Sebentar Pak, caranya singkong segar. Jadi singkong yang tadi dikupas, dibersihkan gitu, dibersihkan, dicuci bersih, langsung dicetak jadi butiran beras. Nggak pakai dijemur-jemur lagi gitu. Jadi ditepungkan dulu. Jadi artinya bahwa singkong segar itu ya, kemudian kita parut, kemudian kita keringkan ya, menjadi tepung. Nah baru kita cetak. Jadi dari bahan baku tepung singkong. Nah tepung singkong ini kan bisa berupa ya tepung gaplek, ya. Patinya ya Pak yang diambil? Pati ataupun ampasnya. Ini jadi dicetaknya dengan menggunakan alat yang kami tawarkan tadi adalah extruder pencetak butiran beras. Jadi dari mulai alat itu, teknologi mesin tersebut, dari mulai singkong segar, fase-fasenya, tahapan-tahapannya, sampai jadi tepung, kemudian sampai jadi pengeringan dulu, baru dicetak butiran beras. Oke, ada proses pengeringan di situ Pak? Ada. Jadi artinya dari singkong kan kita buat menjadi tepung kan artinya pengeringan, ditepungkan. Jadi makanya minimal kita bisa bekerja sama dengan unit UKM atau pengusaha yang lain. Ada usaha yang membuat singkong menjadi tepung, kemudian ada usaha yang membuat tepung menjadi beras seger. Ini kan artinya akan berbagi pekerjaan dan itu akan jauh lebih efektif daripada kalau kita mengolah dari singkong menjadi beras. Karena proses pengolahannya ini cukup panjang gitu loh. Jadi artinya kalau kita bisa pisahkan nanti akan bisa lebih efektif gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau simpel mana dari padi menjadi beras atau singkong menjadi beras seger ini ya sama-sama simpel sih sebenarnya ya Pak ya. Perlu penanganan dan cara yang khusus, tinggal bagaimana kembali ke kita tujuannya tadi ya. Kembali ke tujuan dan manfaat dari beras seger itu sendiri. Baik, oke. Kami mengundang Anda pemirsa di line telepon di 0721561122 dan tayangan ini juga dapat Anda saksikan live streaming di www.dardartv.co.id. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Faperta Berkarya. Masih ngomongin beras seger nih pemirsa. Ini bisa menjadi alternatif bagi Anda yang mau beralih nih dari beras nasi biasa ke beras seger, karena ini adalah singkong ya, bahan dasarnya singkong. Kalau beras biasa kan dari padi, ini dari singkong, bisa menjadi alternatif konsumsi pengganti beras nasi yang punya tujuan ya untuk menstabilkan kadar gula bagi penderita penyakit diabetes, atau juga bisa tujuannya buat diet juga bisa nih, seperti itu ya. Yang mau mendambakan tubuhnya ideal, ganti ke beras seperti ini gitu. Ini sudah terbukti, sudah teruji, bahkan Fakultas Pertanian Unila juga sudah melakukan berbagai macam survei yang membuktikan memang benar kandungan beras seger ini sangat cocok sekali untuk Anda yang punya tujuan diet. Oke, seperti itu ya Pak ya. Oke, kita sekarang balik lagi Pak Subeki ke teknologi gitu. Apakah sampai di sini saja Pak teknologinya? Apa mungkin ada lagi teknologinya diwarnain gitu, warnanya merah gitu kan, ada beras merah gitu. Jadi ini bukan berhenti sampai di sini, bukan. Ini kita baru
awal dari keberhasilan yang jauh lebih besar lagi nanti. Jadi ini masih original, ya original. Artinya masih berbahan baku 100% ubi kayu. Nanti untuk kedepannya kita akan bisa tambahkan suplemen, misalnya dengan tanaman-tanaman obat misalnya. Daun kelor misalnya yang kaya antioksidan ya, ataupun kita tambahkan vitamin-vitamin misalnya mineral atau apa. Jadi artinya akan semakin lengkap, bervariasi ya, komponennya itu bervariasi sehingga manfaat kesehatannya itu akan jauh lebih terasa. Atau bisa saja ini tuh sebagai makanan terapi, ya. Terapi bagi yang membutuhkan, misalnya kalau kurang darah misalnya ya, kita tambahkan dengan zat besi misalnya, yang supaya awet muda kita lebih banyak tambahkan antioksidan misalnya, supaya langsing ya artinya kita perbanyak serat pangannya misalnya seperti itu. Jadi akan kita kembangkan terus dan terus lagi Mbak seperti itu. Tapi bapak-bapak dan ibu sudah konsumsi belum ya? Sudah ya pasti ya, sudah boleh. Ya. Sudah diganti belum berasnya gini? Sudah ya. Minimal. Oke. Ini sudah sudah meninggalkan nasi benar? Belum. Kalau 100% belum ya, Belum ya. Tapi memang sebenarnya sudah mulai ya. Kita juga memperkenalkannya bukan hanya sekedar dengan memakan nasinya saja, Mbak. Jadi kita sebenarnya banyak sekali makanan olahan yang bisa dibuat dari beras segar itu sendiri ya, Kak ya. Misalnya kita biasa buat sushi ya, dari beras sushi ya. Kandungan bahan dasarnya memang dari beras segar, kemudian nanti bisa kita campurkan dengan sayuran, kemudian daging dan ikan dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa membuat makanan olahan-olahan yang lain takoyaki dan sebagainya itu semua dari beras segar. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongnya saingan dengan beras padi emang agak berat ya Mbak, tapi kalau misalnya kita gunakan beras segar dengan teknologi pengolahan makanan yang lebih baik, mungkin orang akan tertarik lebih gitu. Modern ya, lebih modern makanan kita macam-macam ya Pak, udah sering kita pamerkan dan kita praktekkan gitu. Iya, yang paling disuka itu sushi ya Pak, ya kebanyakan sushi dan sebagainya. Sushi tidak ada di meja saya. Kalau ada sushi kan kita bisa sekalian coba nih, apalagi malam-malam gini ya makan sushi enak banget. Oke, baik. Nah kemudian tadi sushi, terus apa lagi? Takoyaki, kemudian gyoza juga semuanya enak-enak pemirsa. Silakan dilanjut lagi. Nah kalau olahan-olahan makanan lain, jadi kan singkong kan bisa dibuatnya macam-macam ya. Nah kalau untuk dari yang berupa beras ini tadi yang disebutkan, apakah Fakultas Pertanian Unila khususnya jurusan teknologi hasil pertanian ini hanya fokus di sini saja, di beras segar saja gitu? Oh enggak ya, banyak ya fokusnya justru malah. Tapi memang kebetulan kita bertiga ini adalah spesialisasi karena kita kan mengikuti program hibahnya Kemenristek-Dikti Mbak. Kita dia yang calon pengusaha pemula berbasis teknologi. Makanya kenapa kita yang berantusias untuk memperkenalkan teknologi ini gitu. Tapi kalau di THP sendiri ya banyak dosen-dosen THP yang justru penelitian tentang ubi kayu itu lebih banyak juga gitu. Bentuknya seperti. Gimana caranya nih Bu Dinar kalau masyarakat mau menjalin kemitraan gitu untuk penjualan beras segar ini dan juga teknologinya? Kalau kemitraan bisa kontak ke kami ya, nanti bisa langsung ke Pak Subuki misalnya. Kemudian itu bisa bermitra menjual beras segarnya, produknya, atau bisa bermitra untuk teknologinya menjadi perusahaan produsen beras segar juga kayak gitu. Jadi nanti bisa hubungi Pak Subuki. Baik, Pak Subuki, apakah kan tadi di pabriknya baru satu ya di Provinsi Lampung, hanya di Gading saja gitu. Apakah Pak jurusan teknologi pertanian ini nggak mau membuat pabrik lagi gitu di daerah lain itu untuk memperluas? Sebenarnya sudah Mbak, artinya bukan hanya di Gading, Rejo, Pringsewu bukan, tetapi juga di beberapa kabupaten kota lain sudah kita sosialisasikan dan sudah kita coba untuk memproduksi itu. Tetapi memang masih ada beberapa kendala ya, karena memang mengolah
singkong ini memang harusnya itu memang menggunakan singkong weksi itu, tetapi singkong weksi ini belum dibudidayakan dengan luas, belum. Masih terbatas. Masih menggunakan singkong biasa ataupun singkong racun. Nah, ini masih kendala, tetapi sudah kita sosialisasikan dan sudah kita produksi. Misalnya di Tulang Bawang pun ada, Mbak. Kemudian di Lampung Timur pun ada. Bekerja sama dengan Pemda setempat. Itu sudah bahkan kita setiap bulan itu melakukan pengabdian masyarakat itu ya, melakukan pembinaan produksi beras seger ini. Tetapi memang masih ada beberapa kendala dan masih tetap kita nanti akan terus upayakan supaya mereka ini berhasil juga gitu loh. Baik, apa aja Pak kendala yang dihadapi? Apakah antusias masyarakatnya yang kurang peduli dengan beras ini? Sebagian besar adalah yang dihasilkan tuh masih mutunya belum begitu baik gitu lah. Singkongnya, berasnya. Nah, jadi artinya kurang begitu laku lah ya, karena mutunya masih kurang begitu lah. Tetapi nanti dengan seiring sejalannya berpengalaman produksi, nanti mudah-mudahan juga bisa teratasi itu. Baik, saya balik lagi nih ke Bu Danar nih, Bu Danar. Mungkin apakah untuk penyebaran ini agar lebih luas seperti itu, agar produksinya terus meningkat, artinya banyak orang yang mengkonsumsi, banyak permintaan. Mungkin tidak kalau menjalin kerjasamanya itu dengan pihak perusahaan besar seperti itu. Apakah itu sudah pernah dilakukan? Iya, mungkin sekali ya Mbak ya. Jadi kita juga menjalin komunikasi juga ke perusahaan-perusahaan yang misal tertarik dengan itu. Pameran-pameran juga kan justru di situ ajang bertemunya para pengusaha investor kayak gitu, dan juga masyarakat yang tertarik untuk bermitra dengan kami. Banyak yang selama ini memang, maksud aku selama ini bukan dibatasi ya, memang sebenarnya terbuka ya. Terbuka saja. Oke. Kepada mahasiswa nih Bu Puspita, kepada mahasiswa, apakah yang ditanamkan, yang diajarkan kepada para mahasiswa itu sendiri? Apakah memasarkan produk ini, mengkonsumsi produk ini gitu, ataukah menciptakan teknologi-teknologi lain yang untuk memperbaiki teknologi dari beras seger ini? Iya. Kalau sampai saat ini mahasiswa itu justru sangat membantu riset kita ya Pak. Jadi beberapa dari riset beras seger ini memang mahasiswa THP yang terlibat ya Pak ya, terkait dengan bagaimana beras seger ini merupakan beras yang cocok untuk penderita diabetes ataupun juga penderita kanker. Begitu juga atas bantuan mahasiswa dari THP itu sendiri gitu loh Mbak. Jadi kalau untuk mengkonsumsi dan sebagainya juga mereka, kalau kita mengadakan pameran dan sebagainya, kita libatkan untuk pemasarannya juga. Jadi mengenalkan produk kita dalam bentuk makanan-makanan olahan tadi gitu, bentuknya seperti itu. Sampai saat ini sih Mbak. Baik, karakteristiknya kan memang secara kasat mata memang sama-sama ya, hampir sama dengan beras biasa, beras padi, tapi mungkin warna ya Pak ya. Iya. Warnanya masih kekuning-kuningan gitu, gelap, nggak putih bersih. Nah, ini juga bagi pembeli menjadi bahan pertimbangan juga mungkin. Kok warnanya kayak butek gini, kayak beras dolok gitu. Nah, beras raskin ya. Beras seperti beras raskin gitu, tampilannya kuning-kuning gelap gitu. Nah, gimana ini Pak? Perlu ada sentuhan teknologi lagi kan? Jadi ini nanti masih bisa kita perbaiki untuk warnanya ini. Karena ini masih original ya, jadi artinya bahwa kita masih menggunakan singkong murni. Nah, nanti bisa saja kita poles seperti padi itu kan bisa saja disosoh ya. Nah, ini belum mengalami proses penyosohan. Jadi warnanya masih tampak, tepungnya itu masih terlihat gitu. Jadi nanti mudah-mudahan kita sosoh, nanti akan lebih rapi, lebih halus dan lebih bening, putih seperti itu Mbak. Saya nggak sabar nih pengen nikmatin edisi beras ini, apalagi kalau pakai ikan goreng enak nih Pak. Hangat-hangat ya Pak ya. Ikan gabus Mbak. Pakai ikan gabus. Tapi aman ya Pak ya, dijamin aman. Berat badan tetap ideal. Baik, apa yang bisa disampaikan Pak kepada masyarakat Lampung untuk beralih dari beras biasa ke beras seger? Iya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Lampung khususnya ya,
untuk menggunakan bahan pangan lokal ya, yang terutama adalah ubi kayu yang banyak terdapat di Lampung, dan kita jadikan sebagai ubi kayu ini sebagai tuan rumah di daerah kita sendiri untuk menuju hidup yang lebih sehat, yang Back to lebih nature ya Bu ya. iya kembali ke alam gitu ya, back to nature gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kami dengan teknologi pembuatan beras seger ini akan mengilhami masyarakat di Lampung khususnya ya, untuk lebih arif bijaksana mengkonsumsi singkong sebagai makanan khas Lampung seperti itu, Mbak. Baik, artinya sebenarnya memang yang menjadi kendala adalah salah satu awalnya keterbatasan jenis singkong tadi ya Pak ya, jenis singkong apa tadi Pak? Singkong weksi atau singkong ketan. Singkong ketan, nah itu masih terbatas petani kita dalam budidayanya. Belum banyak yang mengenal Mbak singkong itu, tapi artinya singkong itu sebenarnya ada di Tapi itu Lampung. singkong lokal kita kan Pak? Singkong lokal kita. Ini kan aslinya bahwa singkong ketan itu sudah ada, zaman dahulu sudah ada, tetapi ditinggalkan oleh masyarakat karena datangnya singkong tapioka tadi. Makanya kita cari-cari lagi, ternyata masih ada dan kita perbanyak lagi. Nah, tapi masyarakat yang belum mengenal itu. Nanti akan kita perkenalkan lagi untuk menjadi salah satu budidaya tanaman singkong di Lampung seperti itu. Jadi kalau memang singkong jenis weksinya banyak, bahan bakunya banyak, nah insya Allah mungkin produksinya juga akan meningkat ya Pak ya. Seperti itu. Ibu Puspita silakan, ada yang bisa disampaikan? Iya, saya sih berharap ya, kita berharap semua agar masyarakat sudah mulai mencintai ya Pak ya, produk dari olahan singkong, kemudian menjadikan singkong ini sebagai salah satu alternatif makanan pokoknya juga. Kemudian juga pemerintah daerah membantu untuk mensosialisasikan bahwa teknologi kita ini luar biasa manfaatnya untuk masyarakat di Provinsi Lampung. Sebagai makanan untuk di kantor. Iya, gitu. Kalau misalnya ada rapat dan gitu ya. kegiatan perhelatan yang besar itu kalau bisa disiapkan satu hari khusus makan singkong gitu. Jadi semuanya berbau singkong, termasuk juga dengan berasnya gitu. Jadi perlu ada dukungan dari pemerintah sendiri untuk melakukan gerakan-gerakan gitu ya, gerakan-gerakan mengkonsumsi beras seger atau olahan-olahan singkong jenis lainnya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi memang tidak bisa bekerja sendiri ya para akademisi, sudah menghasilkan teknologinya, sudah menciptakan, kemudian masih juga harus memasarkan, masih mensosialisasikan. Harusnya memang diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah itu sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat beralih ke beras seger ini. Baik, kalau Bu Danar sendiri apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat dan pemirsa yang menyaksikan Faperta Berkarya malam hari ini? Kalau kami di Fakultas Pertanian di Unila sendiri sangat bersemangat untuk sharing ilmu tentang beras, tentang singkong yang dijadikan beras atau pengolahan yang lainnya. Tapi kami juga membuka untuk informasi atau sharing dari masyarakat. Misalnya mereka juga ada, ini loh harusnya diginiin, atau kami ada yang seperti ini juga harusnya teknologinya begini, kami juga sangat membuka kesempatan untuk itu. Jadi sharing aja. Jadi buka konsultasi lah ya. buka layanan konsultasi lah ya. Termasuk dari budidaya tanamannya juga dari awal kan, itu dari awal kan budidaya tanamannya. Tetap kita nggak bisa berdiri sendiri, tetap ada peran dari masyarakat juga, peran dari pemerintah juga, saling sharing dari komponen-komponen tersebut. Jadi artinya memang jurusan teknologi hasil pertanian Fakultas Pertanian ini membuka layanan konsultasi seperti itu ya Bu ya, untuk pengolahan beras seger ini, dimulai dari budidaya jenis-jenis singkongnya sampai menghasilkan beras segernya. Begitu ya Bu ya Bapak. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Subeki, terima kasih sudah hadir di sini. Bu Puspita juga terima kasih. Bu Dana terima kasih. Ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk pemirsa Faperta Berkarya malam hari ini. Mudah-mudahan segera diimplementasikan oleh pemirsa yang menyaksikan Faperta malam hari ini dan segera beralih. Nah, ini yang penting. Segera beralih yang mau menjaga berat badannya supaya terus ideal. Menstabilkan kadar gula dalam darahnya, terutama bagi para penderita diabetes. Sudah saatnya mungkin saat ini Anda beralih ke yang namanya beras seger, beras olahan dari singkong
singkong asli produk Lampung ya. Singkongnya jenis singkong ketan ya Pak ya. Iya. Singkong ketan. Harganya pun sangat terjangkau sekali pemirsa, hanya Rp15.000 per kilogramnya. Anda sudah dapatkan beras Siger dengan berbagai macam kandungan sehatnya gitu. Tidak kalah dengan beras padi biasa. Anda bisa dapat di mana? Mungkin di toko, di swalayan sudah ada Bu ya. Di toko dan swalayan juga sudah dijual bebas beras Siger ini ya. Oke, kita jumpa lagi pemirsa Faperta Berkarya Kamis depan. Akhirnya saya Fitri Amalia mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.